malam. Mat malam. Ketemu kembali dengan channel Mode Kreatif. Di sini ketemu dengan Bapak Ami. Dia seorang teacher juga. Gimana Bapak Ami kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ini Ami, saya mau nanya nih. Kalau jadi guru bahasa Inggris tuh susah nggak sih Bang Ami? Jadi guru bahasa Inggris susah-susah, gampang ya. Balik lagi kita kan harus kondisinya mengajari anak ya. Apalagi di setiap kelas itu kan beda-beda, ada yang satu kelas itu 15 siswa, ada yang 30, gimana murid yang ada di sekolah atau kapasitas sekolah itu sendiri ya, berapa banyak. Tapi kalau ditanya apakah susah? Susah-susah gampang ya. Kalau menurut saya yang sudah setahunan lah gitu ngajar bahasa Inggris, susah-susah gampang. Ini Bang Ami ini teacher guru SMP SMA? MA sama SD. MA sama SD. Sedangkan SD itu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Itu kan apa namanya, anak kecil kelas 4 itu kan lagi masa-masa apa namanya, awam. Jadi asing lah, kalau bahasa Inggris itu asing. Itu cara ngajarinnya itu kayak gimana Bang Ami? Menarik nih. Kalau anak SD sebenarnya sama sih kayak MA gitu ya, anak SMP, SMA gitu. Bahwa pendekatannya pasti harus dengan ngobrol gitu. Harus dengan interaksi gitu, secara dengan mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka gak suka gitu. Tapi khusus anak SD kita harus lebih ke ekstra sabar, karena kadang-kadang anak SD tuh gak ketebak arahnya gitu, random. Ketika kita kadang ngajar ada yang tiba-tiba nangis, gak tahu nangisnya kenapa gitu kan. Ya itu kan gak mungkin terjadi di anak-anak SMP atau SMA ya, pasti kebanyakan terjadi di masa sekolah SD. Walaupun kemungkinan di anak kelas 6 gak mungkin anak yang tiba-tiba nangis gitu. Itu mah ya kelas-kelas 4 ke bawah lah. Karena anak kelas 5 6 udah lumayan bisa berpikir gitu, kenapa-kenapanya gitu. Kalau saya gitu sih. Enggak, gini cerita awal Pak Ami ini jadi guru ini, apakah punya apa namanya, cita-cita tersendiri atau emang mau ngajar atau diarahin atau gimana gitu? Cerita bisa ngajar bahasa Inggris begitu, saya juga kadang-kadang pengen nanya itu gitu, gimana gimana gitu ceritanya gitu. Ya balik lagi lah gitu, saya kuliah ngambil pendidikan bahasa Inggris ya. Itu kampus saya keguruan, walaupun si kampus membebaskan mahasiswanya ketika sudah lulus mau jadi guru atau mau jadi apa ya gitu. Cuman kenapa saya jadi guru, balik lagi ketika waktu itu saya lagi nganggur sebenarnya. Dan ketika ada teman yang menawarkan pekerjaan yaitu menjadi seorang guru, ya saya jelas mau aja. Walaupun saya sudah tahu pasti secara salari, secara gaji itu waduh, jauh ditelan bumi, jauh lah gitu. Untuk sejahtera kayaknya ya begitulah, semua orang juga tahu gaji guru. Kalau ditanya keinginan atau enggak, itu mah sebenarnya alamiah, gak tau lah gitu saya juga kenapa saya tiba-tiba mau jadi guru. Tapi alasan dibalik itu semua gara-gara pas saya nganggur dapat tawaran jadi guru, ya udah saya masuk aja. Oh, jadi ceritanya jadi guru itu gara-gara nganggur ya, ada Ya, tawaran. ya, accident lah, Accident, kecelakaan. kecelakaan. Terus kalau sekarang udah menggeluti gimana? Apakah terpaksa atau enggak? Sebenarnya secara pekerjaan jadi guru itu nikmat, karena ya kita banyak interaksi sama anak. Mungkin saya juga lebih suka, karena saya pribadinya lebih suka interaksi sama orang gitu.
secara pekerjaan nikmat, karena apalagi SD gitu jam 2 masuk, jam 7, jam setengah 8, jam 12, jam 1 udah pulang gitu. Yang gak enaknya ya paling satu, cuman gaji aja gitu. Jadi gaji kurang UMR itu. Jauh pisannya. Sakedik we di Jantan guru mah kurang UMR. Pangadiekeun pangadiekeun. Bari sambil makan we. Nanyana. Tah, terus nih sebenarnya kayak ngajarin anak SD itu kita ngajarin pertama awal itu kayak semacam one two atau misalnya abjad atau gimana sih Mi itu dasar awal ngajarin anak-anak. Mungkin kayak pemirsa pendengar bisa bisanya untuk bisa apa bisa tahu caranya gimana sebenarnya cara ngajarin anak-anak gitu. Apakah misalnya gimana dulu nih menurut yang paling dasarnya menurut Pak Ami. Karena saya di SD waktu tahun lalu tuh jadi wali kelas, dan di kurikulum dulu tuh masih memakai Kurtilas revisi 2017, dan itu tuh tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi di SD tuh saya pure tidak mengajar bahasa Inggris, tapi mengajar mata-mata pelajaran umum lah seperti IPA, IPS, kecuali agama sama olahraga itu udah ada guru bidangnya. Jadi kalau ditanya gimana ngajarnya bahasa Inggris di SD, karena tidak ada jadi tidak mengajarkan bahasa Inggris sama sekali. Justru yang mengajar bahasa Inggris ya di MA, karena itu saya guru bidangnya bahasa Inggris, bukan wali kelas gitu. Ya pokoknya cara ngajar dasar bahasa Inggris itu di MA itu dasar awal ngajarnya itu seperti apa gitu gitu apa harus tahu gimana gimana lah mungkin minta penjelasannya sedikit gitu. Oh, karena sudah ada kurikulumnya, sudah ada silabusnya juga gitu ya, bahwa kelas 10 itu dimulai pasti dari mulai tensis gitu ya, kayak naratif, teks gitu. Kalau kelas 11-nya udah mulai agak rumit karena udah banyak rumus gitu. Bukan rumus sih, ya rumus juga sih, kayak subjek plus verb ing plus apa gitu ya. Kelas 12 juga sama, tapi balik lagi bahwa bahasa Inggris gitu sebenarnya gitu kan, itu bahasa ya, bisa dilakukan sehari-hari tanpa kita belajar bahasa Inggris di sekolah juga bisa sebenarnya, karena itu bahasa yang bisa dilakukan sehari-hari gitu. Cuman nggak tahu kenapa mungkin ya harus selalu ada gitu bahasa Inggris di setiap sekolah gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah bahasa Inggris penting ada di sekolah, tidak, karena itu bahasa bisa di pelajari sehari-hari, otodidak, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Terus pesan kesan dari seorang guru itu yang paling apa namanya kenikmatan jadi guru atau kesulitannya apa sih kalau jadi guru itu kesulitannya. Uh, Kenikmatan jadi guru, saya pernah ada satu cerita ketika pertama ngajar itu anak-anak kelas saya itu laki-laki mayoritas pada izin semua ke air alasannya. Tapi setelah saya beres ngajar itu anak-anak gak pulang lagi ke kelas. Jadi kabur otomatis di kantin lah ya. Ketika saya samperin di kantin, mereka bilang kalau mereka itu gak bisa bahasa Inggris, jadinya gak mau masuk pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya dari situ saya ngobrol bahwa ya bisa gak bisa tetap harus masuk dong gitu. Akhirnya mereka masuk, sampai ada satu kejadian di mana anak bilang ke saya, "Pak, saya mah baru bisa bahasa Inggris pas diajarin Bapak." Ya jujur sih, menurut saya itu momen yang bikin saya senang gitu ketika bisa ngajar dan mungkin berhasil gitu, karena si anaknya jadi ngerti
jadi bisa bahasa Inggris gitu. Kalau secara kesulitan sih pasti pertama apa ya, mengkondisikan anak di kelas dengan karakter beda-beda itu susah ya gitu. Maksudnya untuk satu visi bahwa ini gini loh tek gitu, itu susah gitu. Kadang-kadang ya anak di zaman bukan di usia mereka kan mereka nyari jati diri gitu ya. Kadang-kadang ya suka semaunya gitu, kadang masuk tiba-tiba gak masuk gitulah. Itu sih cara kesulitan dan ya suka dukanya jadi guru. Kisah-kisah lucu ada nggak? Kisah-kisah yang sangat lucu gitu, pengen ketawa gitu, ada nggak jadi guru? eh Kisah lucu sih pas saya ngajar di SD gitu. Karena saya jadi wali kelas, jadi saya udah pasti bersinggungan sama orang tua siswa. Dimana di setiap sekolah pasti ada bantuan-bantuan gitu dari pemerintah untuk anak yang istilahnya dalam tanda kutip kurang mampu gitu. Waktu itu saya suruh mengumumkan untuk yang dapat itu dari kelas saya itu 7 orangan lah. Saya umumkan di grup karena ada grup di WA gitu. Tak itu pada komen ibu-ibu, Pak kenapa anak saya gak dapat. Itu saya ingat bantuan dari Dede Yusuf tahun kemarin lah gitu. Pak kenapa anak saya gak dapat, padahal anak saya beli buku aja nganjuk dia di warung. Emang saya sedih gitu, tapi kan saya gak bisa bantu apa-apa karena saya hanya tugasnya menyampaikan gitu, menyampaikan dari pihak sekolah bahwa yang dapat ini aja gitu. Saya akhirnya jawab ya udah tanyain aja ke Dede Yusuf gitu. Itu yang kisah yang paling lucu ya. Karena kesal juga gitu ditanyain kenapa anak saya gak dapet. Jadi nggak nyambung. Gak nyambung gitu. Itu sih yang harus tanyakannya ke kepala sekolah harusnya mah gitu, karena wali kelas mah tugasnya hanya menyampaikan informasi saja gitu. Itu sih yang membekas di saya sampai sekarang gitu. Terus kan saya dengar-dengar Pak Ami juga kan sering kayak semacam di panggung bodor itu apa ini? Stand up. Tuh. Itu masalah stand up gimana tuh Bang Ami? Apakah udah ditinggalin atau gimana sih? Stand up itu apa ada stand up itu sulit atau gampang sih? Kalau stand up itu kita kayak bikin ketawa orang tuh gimana tuh kalau stand up, teorinya stand up menurut Ami gitu kan, pernah di stand up juga, mungkin bisa berbagi ke pemirsa lah, atau bisa stand up sebentar gitu. Semenjak corona sih, karena semua komunitas vakum juga, karena kan tidak boleh ada keramaian dan lain hal. Jadi sampai pas itu sih saya pribadi vakum juga. Terus ditambah saya juga pas pandemi dapat kerjaan, jadinya saya bukan berhenti sih, saya menghilang sejenak lah gitu. Walaupun sekarang komunitas udah mulai pada aktif juga kembali, udah mulai berkarya kembali, udah mulai ya normal lagi lah saya sebut. Untuk ditanya apakah sulit stand up, ya sulit karena kita harus membuat materi seoriginal mungkin, karena kita tidak mungkin ngambil materi lawakan dari pelawak yang sudah ada, karena pasti sudah tahu kan orang gitu. Itu pasti bercampurnya dengan diri sendiri gitu. Kadang-kadang ya kita lagi misalnya kurang enak hati tapi harus tetap ngehibur orang, itu sih percampuran hati. Terus untuk teori juga lumayan susah juga sih. Saya juga karena di setiap komunitas pasti ada sesi sharing gitu di setiap hari apa gitu, seminggu sekali. Itu tuh untuk membahas bagaimana berstand up, ilmu-ilmu stand up, khususnya public speaking gitu. Itu sih yang saya dapat selama inilah di stand up. Tapi bisa nggak kasih contoh stand up sedikit aja gitu? Wah, tidak Sampai tidak sampai tidak kayak dipukulin aja kok Mami,
sampai jurus tema sampai tidak. Sedikit nih Pak Ami nih tentang hidup. Menurut Pak Ami gimana? Tentang itu Agak menyimpang sedikit gitu. saya Maria Teguh. Tentang hidup bagaimana nih maksudnya? Ya hidup itu seperti apalah menurut Ami gambaran hidup. Gambaran hidup di usia yang udah mungkin menginjak sekarang gitu. Definisi hidup sih bahagia sih harusnya gitu. Walaupun pada nyatanya kita selalu berbenturan dengan yang namanya itu kebutuhan hidup gitu. Jadi sempurna hidup, sempurna bahagia 100% tidak mungkin juga sih. Saya juga masih mencari arti kebahagiaan itu sendiri. Berarti simpelnya hidup itu gimana gitu simpelnya? Hidup Mati atau gimana gitu? nikmati pasti, jalani pasti, terus sebagai laki-laki yang kodratnya harus kerja, harus terus berusaha, ya itu jangan sampai putus usaha, jangan sampai putus harapan juga. Waduh, janganlah gitu, laki-laki mah harus ya kuat. Jangan frustasi lah. Nah, jangan sampai frustasi lah intinya. Ya itulah Pak Ami, dia guru bahasa Inggris. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih Pak Ami ya. Ya, sama-sama. Atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.